Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NIM 1714104143. Di sini di video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester manajemen perbankan. Langsung saja kita ke soalnya. Analisis 5C. C pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal yang bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit tentunya. Nah, di sini biasanya yang dilihat yaitu mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Dan inti dari prinsip karakter ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalankan kerjasama dengan bank. C kedua yaitu capacity. Perbankan menilai calon nasabah dari kemampuannya dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan kelolaan sebelumnya atau tidak? Ketiga, pada prinsip ini lebih meningkatkan kepada kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Nah, kapital ini dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman dan lalu seberapa besarkah bantuan kredit yang diberikan. C keempat, kolateral. Pada prinsip ini yang perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Nah, jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai ketentuan pada pihak bank, bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Selanjutnya, C yang kelima yaitu condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian, baik secara mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dan kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antar nasabah dengan bank. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis 7P. P pertama yaitu personality. Personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana melihat keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. P kedua, party. Calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. P ketiga yaitu purpose. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa sih dana tersebut dan akan digunakan, misalnya untuk modal usahakah, investasikah, biaya pendidikankah, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan mudah bagi nasabah mengajukan kredit untuk usaha. Nah, P yang keempat yaitu prospek. Bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam? Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Bisnis yang dikelolanya dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki
prospek ke depan yang bagus atau tidak. Maka bank pun dapat memprediksi bagaimana sih perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu P yang kelima, payment. Kriteria ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Nah, prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha dan sebagainya. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Nah, P yang keenam yaitu profitability. Pihak bank melihat bagaimana sih kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba seperti beberapa kriteria sebelumnya. Nah, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi profitabilitas dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan diajukan dan dapat disetujui oleh bank. P yang ketujuh, protection. Nah, kriteria dari protection ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Nah, selain jaminan berupa barang seperti aset rumah, perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan seperti asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya, nah itulah tadi jawaban nomor 1. Selanjutnya kita jawaban nomor 2 dengan pertanyaan seperti ini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke nomor 2 ini, sebelumnya kita harus mencari apa sih yang diketahui. Nah, yang diketahui dari soal tersebut yaitu deposito berjangka 300 bulan sama dengan Rp 300 juta. Bunga per tahun 10%, pajak 15%. Nah, yang ditanyakan bunga bersih tiap bulan dan bunga bersih tiap bulan dan jumlah selama 3 bulan. Jawabannya pertama bunga. Kita akan mencari bunga. Di sini kita kalikan bunga per tahun. Bunga yang per tahun 10% dikalikan dengan 300 juta dikalikan 1/12 bulan sama dengan Rp2.500.000. Dan pajak, selanjutnya pajaknya, pajak kita kalikan 15% dikalikan Rp2.500.000 sama dengan Rp375.000. Nah, bunga bersih tiap bulan adalah Rp2.500.000 hasil dari bunga tadi dikurangkan dengan pajak. Jadi Rp2.500.000 dikurang Rp375.000 sama dengan Rp2.125.000. Nah, jumlah bunga selama 3 bulan adalah jadi jumlah bunga selama 3 bulan itu Rp2.125.000 dikalikan dengan 3 bulan sama dengan Rp6.735.000. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3. Secara umum, tujuannya yaitu yang pertama, memaksimalkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Ketiga, memaksimalkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah itu memiliki beragam pilihan. Nah, yang keempat yaitu memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Pertama ya, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini
berorientasi pada produksi menyerahkan segenap upaya untuk mencapai efisien produk tinggi dan distribusi yang luas. Nah, di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Konsep kedua yaitu konsep produk. Nah, ini konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi dari ciri-ciri yang terbaik. Nah, tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Nah, selanjutnya itu konsep penjualan. Nah, konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Nah, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien tentunya daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan keinginan masyarakat. Baik, itu adalah jawaban dari saya Ahmad Firdaus. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.